Ini saya mau menyampaikan tentang alur pelayanan pasien di klinik rawat jalan RSUD Dr. Saidina Magetan. Yang pertama, pasien yang dilayani di sini itu ada beberapa penjaminan, Bapak. Ya. Yang pertama dari penjaminan BPJS, yang kedua dari penjaminan umum. Yang pertama, penjelasan yang pertama, pasien yang dari penjaminan BPJS. Syarat-syarat yang harus dipenuhi pasien untuk bisa dijamin BPJS, maka sebelum pasien masuk ke rumah sakit, dalam hal ini klinik rawat jalan RSU Dr. Saidiman, pasien harus menunjukkan atau mengurus rujukan dari FKTP. KTP. Ya, dari vaskes pertama. Vaskes pertama bisa dari puskesmas, bisa dari dokter keluarga, tergantung pasien itu ikut vaskes yang mana. Begitu ini Bapak. Nah, setelah pasien mendapatkan rujukan dari vaskes satu tadi, mestinya di rujukan itu sudah tertera klinik mana yang akan dituju. Ya begitu nih. Anggap aja dia mau masuk ke klinik penyakit dalam, maka di situ sudah terlampir atau tertera klinik yang dituju, bahkan dokternya juga sudah tertera di dalam rujukan tersebut. Oke, masuk ke area klinik, pertama kali diterima oleh teman-teman TPP, tempat pendaftaran pasien. Nah, di situ pasien akan didaftar dan mendapatkan namanya surat SEP, saya lupa singkatannya ya, SEP. Surat eligibilitas. Bukan penjaminan kan itu? Eligibilitas penjaminan. Eligibilitas penjaminan atau disebut SIP singkatannya. Nah, setelah didaftar mendapat SEP tadi, dia akan masuk ke klinik yang dituju. Dalam hal ini klinik penyakit dalam kan. Nah, di situ akan dipanggil sesuai dengan antrian atau urutan pendaftaran tadi. Dan itu anggap saja sudah mendapat antrian, dia akan dipanggil oleh petugas, maka dia akan masuk ke klinik penyakit dalam dan dihadapkan ke dokter spesialis penyakit dalam. Di situ dokter akan melakukan pemeriksaan, baik pemeriksaan secara anamnesis atau pemeriksaan secara fisik. Di situ akan ditemukan sebuah diagnosa penyakit atau diagnosa medis kayak begitu. Sesuai diagnosa medis tadi, dokter akan menganalisis dan menentukan terapi atau tindakan sekiranya apa yang relevan untuk pasien yang ditemukan tadi. Ditemukan dalam hal ini penyakitnya atau diagnosanya tadi. Kayak begitu. Setelah ditegakkan, sebelum ditegakkan pemeriksaan fisik tadi, kalau memang memerlukan pemeriksaan penunjang, katakanlah harus di ronsen, harus dilakukan pemeriksaan lab, ya, dokter akan menanti, belum bisa menegakkan secara langsung. Jika tidak dibutuhkan pemeriksaan penunjang, maka dari pemeriksaan fisik dan anamnesis tadi dokter sudah bisa menentukan. Tetapi kalau dirasa kurang kuat, kurang yakin atas kevalitan diagnosa tadi, dokter perlu menambahkan pemeriksaan penunjang, dalam hal ini bisa ronsen, bisa laboratorium, dan seterusnya masih banyak di sini. Pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan sesuai dengan diagnosa yang ditemukan. Oke lah, sudah tegak ya Bapak. Diagnosa X sudah ketemu, maka dokter menentukan terapi. Tulis terapi sudah dijelaskan di situ, ditulis. Maka pasien akan lanjut untuk meneruskan order resep. Nah, resep masuk ke bagian farmasi secara aplikasi, sudah terlink langsung orderan itu secara komputerized.
sudah terbaca di instalasi farmasi. Nah, di sana akan mengalami antrian lagi jika memang dia datangnya sudah belakangan. Kalau antriannya memang sudah awal ya nomor awal, kalau tengah ya tengah, kalau akhir ya akhir, sesuai antrian tetap. Setelah nama ketemu, pasien akan dipanggil, obat sudah disiapkan sama tim farmasis, maka dia akan menerima obat atau resep sesuai dengan order dokter yang menangani atau yang merawat tadi. Kayak itu, sudah terima resep, pasien pulang. Begitu alurnya. Alurnya begitu. Ya. Untuk yang BPJS ya. Ini yang BPJS. Perlu disampaikan yang umum? Ya, yang umum sekali. Sebenarnya sama saja. Alur itu sama saja. Hanya yang membedakan ketika pasien umum dia tanpa perlu mengurus surat rujukan dari FKTP tadi. Langsung aja karena dia penjaminnya mandiri umum harus berbayar, dia langsung aja masuk ke sini. Sesuai dengan klinik yang dituju, penyakit yang dituju, alurnya persis seperti yang saya jelaskan tadi. Hanya persyaratan penjaminannya aja yang membedakan, Bapak. Selama ini ada nggak masyarakat yang ngotot? Ngotot dalam pengertian gimana, Bapak? Kan alurnya dari Puskesmas dulu yang BPJS. Tahu-tahu ke sini. Surat rujukan. Nah, rujukannya gitu. Ada, Bapak. Ada ya? Karena masyarakat banyak ada. Terus karena tingkat pemahaman dan ekspektasi itu macam-macam, Bapak. Ekspektasinya gini, misalkan pasien itu BPJS, saya udah bayar, Bapak. Udah bayar, saya anggota BPJS, ya mohon dilayani. Nah, hal-hal ini yang masyarakat pengguna kadang belum tahu. Nah, kita yang berada di front depan, teman-teman di TPP, teman-teman di fast track, dan saya juga ikut membackup, kita harus mengedukasi ke pasien bahwa syarat berkunjung berobat ke rumah sakit kita, dalam ini Dr. Saitiman Magetan, ketika dia menggunakan fasilitas BPJS, maka mau tidak mau pasien pengguna jasa harus mengikuti standar persyaratan yang ditentukan oleh BPJS. Itu, Bapak. Kita edukasi ya. Yang penting kalau saya boleh mengistilahkan, sifatnya jangan konfront, Bapak. Kita mewadahi, kita mengakomodir apa yang dikeluhkan, apa yang disampaikan oleh pasien. Kalau kita sifatnya konfront, ya yang terjadi misalnya ya komplain akan menjadi melebar ya. itu.